Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Serafina Hoar. Saya mahasiswa PPG Guru dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti tahun 2022, angkatan pertama. Saya mengajar di SDI Lorobouna, Kecamatan Wawiku, Kabupaten Melaka. Materi yang saya bawakan kelas 5 bertema Yesus memanggil orang berdosa. Anak, apa kabar anak-anak? Anak-anak, hari ini kita dapat bertemu kembali di tempat ini untuk memulai lagi dengan pelajaran kita. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mengawali pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Terima kasih anak-anak, silakan duduk. Sekarang saya mau mengecek kehadiran kamu. Apakah hari ini anak-anak hadir semua? Kalau hadir semua, terima kasih banyak. Anak-anak, hari ini kita mau mempelajari khusus tentang Yesus memanggil orang berdosa. Supaya anak-anak lebih memahami dan mengerti tentang materi ini, maka anak-anak harus tahu siapa itu Yesus, siapa itu orang berdosa, dan apa itu dosa. Anak-anak, dosa itu adalah pertama, perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah. Kedua, perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati sesama. Dan ketiga adalah tindakan atau perbuatan yang merusak lingkungan hidup. Dan siapa itu orang berdosa? Orang berdosa adalah kita semua, termasuk ibu dan anak-anak. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Kita telah berdosa dengan perbuatan-perbuatan kita, dengan pikiran, perkataan, dan kelalaian kita. Anak-anak sudah pernah mendengar cerita Yesus mengampuni perempuan yang berdosa. Perempuan itu juga termasuk orang yang berdosa. Maka pertemuan kali ini mau membahas khusus tentang Yesus datang untuk memanggil orang yang berdosa. Untuk mendalami materi ini, Ibu sudah menyiapkan sebuah cerita yang berjudul Si Hitam dan Si Putih. Begini ceritanya. Di negeri kambing putih hidup dengan damai. Sayangnya, kambing putih hanya mau bergaul dengan sesama kambing putih saja. Di negeri itu hiduplah satu keluarga kambing hitam. Bagi kambing-kambing putih, keluarga kambing hitam adalah kambing-kambing yang dianggap tidak baik, tidak tahu aturan leluhur, tidak murni, pembawa sial, dan pembawa masalah. Keluarga kambing hitam memiliki seekor anak kambing hitam, namanya si kecil hitam. Setiap sore, si kecil hitam hanya bisa
memandangi anak-anak kambing putih yang asik bermain. Ia tidak diizinkan untuk bermain bersama. Si kecil hitam menjadi sedih. Mengapa buluku berwarna putih? Keluhnya. Ia mencari jalan untuk mengubah bulunya, yakni menceburkan dirinya ke dalam ember cat putih. Dalam sekejap, bulunya berwarna putih. Mbek, mbek, soraknya kegirangan. Sekarang ia merasa senang karena bisa bermain bersama kambing-kambing putih. Sementara bermain, hujan turun deras, akibatnya cat putih di tubuh si hitam menjadi luntur. Kambing-kambing putih berteriak kesal dengan mengatakan bahwa hujan turun gara-gara kambing hitam bermain bersama mereka. Kambing hitam pembawa masalah. Kambing hitam sedih sekali dan pergi mengadu pada ibunya. Ibunya pun meyakinkan dia bahwa pendapat kambing-kambing hitam itu, putih itu salah. Nah, suatu hari si kecil hitam menonton anak-anak kambing putih sedang bermain. Tiba-tiba, dia melihat seekor serigala mendekati kambing-kambing putih dan menangkap seekor kambing putih. Tanpa rasa takut dan dendam serta berani, si kecil hitam mendekati dan melempari serigala. Au! Seru serigala. Karena bulunya hitam, serigala tidak melihatnya. Maka si kecil hitam terus melempar sampai akhirnya serigala melarikan diri sehingga anak kambing putih tadi selamat. Para kambing putih sangat berterima kasih kepada si kecil hitam. Sejak saat itu, kambing putih dan kambing hitam hidup dengan damai tanpa membeda-bedakan warna bulu. Demikian ceritanya. Anak-anak, setelah mendengar cerita ini, maka silakan anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana kesan anak-anak akan cerita si hitam dan si putih? Yang kedua, apa yang dialami si kecil hitam? Untuk menjawab pertanyaan ini bagi anak-anak gampang sekali. Karena cerita tadi anak-anak pasti mendengar dan memahami dengan baik. Mari kita lanjut pada kegiatan kita, yakni anak-anak silakan mengambil tempat seperti kebiasaan kita dalam diskusi, dan anak-anak silakan membaca Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10 untuk mengisi lembaran kerja yang telah disiapkan. Setelah anak-anak mendengar pertanyaan-pertanyaan tadi dan merefleksi dalam diri anak-anak, maka anak-anak harus melaksanakan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Setelah anak-anak merefleksi semuanya, mari kita mencatat rangkuman dari pelajaran ini. Anak-anak dipersilakan untuk mencatat rangkuman. Setelah anak-anak mencatat, sekarang saatnya anak-anak harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara lisan. Yang pertama, ceritakan secara singkat
kisah dalam Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Kedua, jelaskan mengapa Yesus mau tinggal di rumah Sakeus. Silakan anak-anak jawab satu persatu dengan kata-kata yang baik. Terima kasih atas jawaban anak-anak, karena anak-anak bisa menjawab dengan baik dan benar. Sekarang anak-anak silakan tulis PR. Minggu depan anak-anak bisa kumpul. Untuk mengakhiri pertemuan kita ini, maka halo teman-teman semuanya, jangan lupa dukung channel YouTube saya dengan cara like, comment, subscribe, dan share.